Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Season 2. Percaya atau tidak, mereka ada. Season 2 kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, karena kita akan berbicara tentang kejadian maupun tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan horor. Bahkan ada juga urban legend yang akan kita perbincangkan di sini. Dan untuk malam hari ini, kita akan bicara tentang salah satu pantai di Kota Kupang yang menarik, namun juga penuh misteri, Pantai Batu Nona. Batu Nona Kupang adalah salah satu pantai yang terletak di Jalan Timur Raya kilometer 10, Oesapa, Kelapa Lima, Nusa Tenggara Timur. Dan pantai ini terkenal karena memiliki hamparan pasir putih dan halus. Di balik keindahannya yang memukau, tentunya salah satu yang menjadi cerita mistis masyarakat setempat adalah mengenai asal-usul nama Pantai Batu Nona yang konon diadaptasi dari sebuah batu berbentuk perempuan atau nona dalam bahasa Kupang yang ada di pantai tersebut. Masyarakat setempat percaya kalau batu tersebut merupakan jasad seorang perempuan yang dulunya mati bunuh diri di tempat itu. Wow. Dan kemudian jasadnya berubah menjadi batu berbentuk perempuan setinggi 2 meter. Mengerikan juga ya ceritanya. Konon sang nona ini mati bunuh diri dengan cara melompat dari tebing batu karang setinggi 15 meter. Kenapa? Karena memiliki masalah dengan kedua orang tuanya yang tidak merestui hubungannya bersama sang kekasih hati. Tapi sayangnya batu perempuan itu sudah tidak terlihat lagi karena terkikis oleh deburan ombak dari tahun ke tahun. Selain itu, ada beberapa kasus penemuan jenazah yang tewas di area Batu Nona. Wow, mengerikan sekali ya. Dimulai dari tenggelamnya anak berusia 3 tahun yang ditemukan di dasar kolam dengan kedalaman 1 meter. Menurut berita yang ada, ketika diangkat dari dasar kolam, korban sudah mengeluarkan busa dari dalam mulut dan masih terlihat menarik nafas. Jasad seorang mahasiswa juga ditemukan tenggelam ketika memancing di Pantai Batu Nona. Ada apa ya? Kami juga mendapatkan salah satu cerita mistis yang dikirimkan oleh salah satu orang yang pernah berkunjung ke Pantai Batu Nona. Dan cerita ini akan saya bacakan untuk kita. Dan sekali lagi kalau bicara soal Pantai Batu Nona, masih terlalu banyak misteri yang perlu diungkap. Kita langsung saja dengarkan ceritanya. Beta sejak kecil nih, kebetulan sudah memiliki kemampuan. Ini yang mengirimkan cerita ini adalah BNS Squad yang tidak ingin disebutkan namanya, anonim. Dan kalau dari ceritanya dia punya kemampuan sejak kecil, berarti indigo nih anaknya. Punya kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Waktu itu hari Minggu siang, Beta dan teman-teman SMA dong ada rencana mau piknik di itu pantai. Sekalian kita mau lihat sunset. Biasa namanya anak-anak SMA ya. Pasti juga ingin jalan-jalan, lihat sunset. Dan waktu itu ketong kesana cukup rame. Sekitar 6 orang lebih. Oke, baik. Kemudian, seperti orang yang di pantai pada umumnya yang biasanya bawa makan kalau ada piknik di sana. Singkat cerita ketong habis makan bersama tuh jam 5 lewat, hampir jam 6. Dan itu juga kebetulan habis sunset. Hampir jam 6, mendekati maghrib ya. Setelah menyimpan barang bawaan, dong kasih naik pi oto. Samar-samar Beta dengar suara perempuan menangis. Oke, ini kayaknya mulai menyeramkan. Beta lihat di arah pantai, ada satu perempuan duduk meringkuk di atas batu karang, terus menangis. Jam 6 maghrib, sudah hampir gelap, ada satu perempuan duduk di batu karang, menangis. Masuk akal kusonden ya. Dan
Beta nih semua pitanya itu perempuan. Kalau dia kenapa? Tapi entah kenapa ya beta pung hati nih bilang kalau dia tuh bukan manusia. Oke. Akhirnya beta naik pi oto karena posisi beta yang bawa oto waktu itu. Pas mau jalan, beta lihat pi arah spion. Tiba-tiba itu nona berdiri baru balik menghadap beta pung oto dan sangat jelas kalau dia pung muka tusuk setengah hancur. Om, duh merinding ya. Dilihatin sama perempuan pakai kaca spion tapi jelas gitu ya mukanya sudah setengah hancur. My God. Entah beta yang salah lihat atau apa, karena itu situasi justru agak gelap. Terakhir beta lihat dari arah spion, itu arwah perempuan tuh susun de ada le. Wah ini parah ini. Ini parah kalau menurut beta ya. Dia bisa menunjukkan wujud aslinya begitu ya. Langsung dengan dia punya muka yang setengah hancur. Ini orang yang kirim cerita. Dan posisi saat itu dia yang bawa oto dan wow, amazing. Itu kejadian mistis yang dia alami ketika berada di pantai Batu Nona. Apakah itulah perempuan si pemilik pantai Batu Nona? Penasaran? Saya juga penasaran. Kita akan langsung saja mengobrol dengan sahabat saya, anak indigo juga, terkait tentang ini Batu Nona nih. Betulkah memang bahwa konon ceritanya seperti ini sampai sekarang pun benar masih ada? Nah, kita masih bicara tentang pantai Batu Nona. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan ditemani dengan sahabat saya. Ini dia orangnya. Halo Kak Jordan, apa kabar? Halo Kak Rani, puji Tuhan baik. Oke. Nah Kak, tadi kan sudah dengar beta cerita toh? Ya sudah. Tentang itu cerita dari salah satu band squad ya, tentang itu Batu Nona tuh. Yang dia lihat di sana waktu dong piknik, ada sosok perempuan yang berdiri di tebing menangis, meringkuk, terus dia pemuka setengah hancur gitu. Oh. Kalau yang Kak Jo sebagai anak indigo ya, Kak Jo, pernah ke sana toh? Iya, pernah. Pastikan dulu sebelumnya. Sering ke sana ya. Oke. Berarti pasti Kak Jo bisa melihat. Apakah benar sosok perempuan si penunggu Batu Nona itu memang ada atau itu sosok yang berbeda Kak? Untuk penunggu si Batu Nona tersebut itu sebenarnya tidak ada karena sosok yang ada di situ sedikit berbeda. Berbeda? Iya. Tapi memang dia sering nongkrongnya di yang tepian Batu Karang itu. Iya. Nah, untuk wujudnya itu juga kan digambarkan dari patung itu tuh agak beda jauh lah. Dia dengan tampangnya yang agak sedikit jahat. Yang mana nih? Yang mana tampang jahat nih? Nah ini dia yang si apa namanya? Yang sosok yang setiap kali kalau Kak Jopi dapat dia terus. Dia terus. Nah dia tuh bukan hanya di Batu Karang, di tepi Batu Karang situ, tapi dia juga ada di tempat wisata sebelahnya itu. Nah, dia sudah bermain sampai di sana. Bahkan dari kabar yang beredar kalau dia pernah mencelakai orang juga di situ. Nah, orang memang tidak tahu siapa yang buat, siapa yang mencelakai orang itu. Tapi dari yang dia tampilkan, yang dia perlihatkan ke saya, kalau dia jahat, dia pernah mencelakai orang. Bukan hanya di tempat wisata itu, tapi juga di pantai itu juga. Baik. Jadi ternyata sudah pernah ada banyak kasus dan kalau yang dari Kak Jo lihat itu perbuatan si sosok ini. Iya. Yang bukan si Batu Nona, pemilik Batu Nona itu. Bukan. Kalau Batu Nona si Batu Nona ini dia jarang menampakkan wujudnya. Kalaupun sekali dia menunjukkan wujudnya, pasti dia tidak bersamaan dengan si sosok yang jahat ini. Jadi ada dua sosok dong berarti. Nah, si yang Batu Nona ini baik apa? Dia dari tampangnya baik. Tapi yang si sosoknya ini karena dia sering ada di tempatnya si Batu Nona ini, jadi banyak yang berpikir, berasumsi itulah si itu dia gitu. Si Batu Nona itu, si Nona itu. Ternyata bukan ya. Kak Jo pernah sonde penasaran mungkin disamperin sama dia atau Kak Jo pernah nanya mungkin begitu lu satu kali pernah ada interaksi? Iya, yang dia perlihatkan itu waktu yang dia perlihatkan beta ini jahat.
beta suka celakain orang. Dia omong di Kajo? Iya. Seperti biasa teman Rawa. Oh iya. Iya. Jadi pas lagi sama teman-teman ke sana, terus tiba-tiba sejenak bengong karena dia panggil. Nah, karena dia panggil, dia kan tahu kalau ada satu aura yang bisa nyambung ke dia untuk dia beritahukan kalau dia siapa sih dia. Oh, koneksi aura yang cocok Iya, begitu ya, baru iya. dia sampaikan Iya. ya. Ya makanya jangan melamun, jangan bengong Iya, ya, iya. begitu ya kakak. Oke, jadi sering sekali kejadian karena banyak orang melamun atau bengong Iya. begitu. Ini mangsanya nih Nah. gitu ya. Dan kalau yang dia komunikasikan dengan Kajo itu tujuannya di tempat itu, apakah dia memang penunggu atau dia datang dari mana baru dia merasa nyaman di tempat itu? Pas dia lagi lihat kita, waktu itu tuh posisinya cuaca lagi sedikit buruk. Nah, pas karena pohon sudah goyang-goyang di situ, nah di situ teman-teman takut dan dia tersenyum. Kemudian karena pas beta lihat dia langsung kayak langsung nyambung nyambung lah. Akhirnya dia memperlihatkan kalau beta ini jahat, beta di sini, beta pernah celaka orang, jadi lu jangan macam-macam. Dia benar kekosaan. Iya. Berarti memang sejak lama dia di situ kok. Oke. Terlepas dari artinya tidak tanpa sebata, bukan di tempat tinggal dia, bukan tempat wisata itu gitu, tapi memang di luar itu. Dia di luar itu. Cuma dia sering orang bilang patroli begitu, Iya. keliling ya. Oke. Biasanya dia kalau yang Kajo pernah lihat sosok dia ini kayak gimana sih sosoknya? Saya juga penasaran sosoknya kayak gimana, Kak? Penampilannya itu. Dia tingginya tuh 2,5 meter. Ya, tidak terlalu tinggi. Dia tuh kayak arwah-arwah anak kecil. Arwah anak kecil? Tidak, bukan kayak yang anak kecil itu yang dia punya arwah. Tidak. Kalau yang sosok ini dia 2,5 meter, dia lebih tinggi dibanding patung yang Batu Nona ini. Oke. Nah, kemudian rambutnya lepas, terus tampangnya itu yang memang sedikit diperlihatkan jahat. Supaya kita bisa tahu kalau ini orang yang bisa lihat nih, dia nih jahat gitu. Kayak sombong lah. Kajo, tuh Kajo lihat dia, apakah ada juga diikuti sama arwah-arwah yang pernah dia celakai juga? Masih terkunci di situ? Iya, itu yang anak kecilnya tadi yang beta sempat pikir. Karena itu dia jalan di situ. Kasihan ya berarti. Terus yang itu beberapa orang yang beta sudah tahu dia cerita, tapi dia ada di situ. Dan itu memang mereka kayak tunduk di dia. Mungkin karena dia yang celakai, atau memang dia sengaja ambil orang-orang untuk dia jadikan budak. Oh, Nah, kemungkinannya seperti begitu. Karena mereka kayak nurut aja sama dia ya. Oh, berarti dia punya antek-antek dong gitu ya, anak buah. Iya, di pantai Batu Nona tuh bukan hanya dia sendiri. Pantas kelam sekali auranya Iya. gitu ya. Kalau kesana tuh kayak kelam gitu ya kan. Agak mengerikan juga begitu loh. Oke, jadi Kajo udah sering kesana dan sering, mungkin itu yang bikin Kajo juga kurang nyaman, jadi jarang-jarang juga ya kesana ya. Rumah dekat dengan situ. Ada rumah dekat ya, Iya, ke situ ya. Cuman ya kalau pergi ke situ sudah mulai dengar suara-suara, pasti dia mau datang gitu. Oh, suara apa biasanya? Suaranya kayak gimana, Kak? Tanda bahwa dia udah mau datang. Seperti suara angin. Seperti suara angin. Tapi kenceng. Iya. Nah, itu kalau dia sudah bunyi begitu ya sudah. Kalau tidak mau berinteraksi, kita jalan saja. Untuk yang bagian bisa merespon. Oke. Oh, wow, luar biasa. Nah, ini dia. Jadi untuk BNS Squad, ini sedikit cerita dari sosok pandangan anak indigo nih, Kajo ya, terkait dengan Batu Nona ini. Nah, sekarang saya kembalikan lagi nih ke BNS Squad ya, Kajo. Ini semua kan kembali lagi ke kita ya. Iya. Percaya atau tidak, itu semua kembali ke kita. Dengan apa yang sudah kita sampaikan, cerita-cerita dan fakta tentang Pantai Batu Nona ini, mungkin ada di antara BNS Squad yang tahu juga beberapa kasus atau kejadian, atau mungkin punya pengalaman yang juga mengerikan terkait dengan Pantai Batu Nona. Boleh komen di bawah ini ya, kalian boleh komen, ceritakan nanti, dan nanti kita bisa, mungkin next time kita akan baca lagi ya di sesi berikutnya, akan bacakan komentar dari BNS Squad dan juga cerita-ceritanya. Dan juga sekali lagi untuk BNS Mirror season 2 memang sangat berbeda, karena kita akan bicara tentang tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan horor. Kajo akan terus menemani saya ya, Kajo ya, untuk bisa ngasih tahu juga kayak gitu. Dan ingat, setelah kalian berikan komentar, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya.
Yes, notifikasi kalau ada video yang baru dan jangan lupa sharing juga nih videonya ya biar banyak yang juga bisa nonton dan memberikan komentar-komentarnya. Karena percaya atau tidak, Mereka ada.